Selamat pagi, selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya yaitu tema 3, masih di subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Hari ini anak-anak akan mempelajari muatan seni budaya dan prakarya ya, SBDP. Jadi anak-anak hari ini akan mengenali karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi itu karya seni yang hanya bisa dilihat dari satu sisi. Sedangkan yang 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai sisi, seperti depan, belakang, kiri, kanan. Bisa dilihat ya patung dan lukisan. Lukisan kalian hanya bisanya melihat dari depan. Kalau dari belakang nggak bisa ya, tidak kelihatan gambarnya. Dari samping juga tidak kelihatan, sedangkan dari patung kalian bisa melihat gambaran patung ini. Modelnya bisa dilihat dari depan, belakang, kiri, kanan. Bisa kalian lihat. Lihat ya perbedaannya. Lalu karya seni rupa, itu ada seni rupa murni. Seni rupa murni itu untuk dinikmati keindahannya. Jadi seperti lukisan, patung, itu untuk dinikmati keindahannya saja. Sedangkan seni rupa terapan itu mengutamakan fungsi. Jadi ada fungsinya. Selain dibuat indah, ada fungsinya. Seperti gerabah dibuat seperti itu karena mempunyai fungsi sebagai pot bunga atau tempat menaruh benda. Lalu ini sebelahnya ada bajunya ini namanya batik ikat celup. Di sini nanti pembuatannya diikat kainnya, dililit dengan benang maupun karet, lalu dicelupkan ke dalam zat warna atau latex dan akan berwarna seperti ini. Jadi selain diutamakan keindahan, diutamakan fungsi. Bisa dilihat ya, yang murni untuk dinikmati keindahan saja, hanya untuk menikmati keindahan. Sedangkan yang terapan ada fungsinya, ada manfaatnya dia dibuat seperti itu. Kita mulai dengan batik. Batik itu karya seni rupa yang diterapkan sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO. Jadi batik ini merupakan warisan budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, yaitu sejenis lilin khusus, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Ciri-ciri karya seni batik. Ada batik tradisional, ini ciri-cirinya memiliki makna simbolik. Umumnya bermotif ular, pagoda, geometri, serta barong. Warnanya cenderung gelap, seperti hitam, coklat kehitaman, atau putih. Dan batik ini merupakan ciri khas daerah asal. Sedangkan batik modern itu tidak ada simbolik khususnya, motifnya juga biasanya tumbuhan, bunga, warnanya bebas, bisa merah, biru, ungu, dan bukan ciri khas daerah. Ya, teknik pembuatan batik. Teknik pembuatan batik sama ada teknik tulis. Ini menggunakan canting, ini alatnya namanya canting ya, bentuknya seperti ini. Jadi nanti dimasukkan cairan warnanya. Kalian bisa lihat ini menggunakan malam, seperti tadi dibilang batik itu menggunakan malam. Nanti dikasih dulu malam, ini pakai canting. Dikasih malam, dibentuk. Setelah malam baru dicelupkan ke zat warna. Jadi malam itu kan seperti lilin. Jadi yang sudah dikasih lilin itu tidak akan kena warnanya. Ya, yang diwarnai hanya di luar saja. Nanti kalian bisa cari sendiri videonya di YouTube ya tentang cara pembuatan tentang cara pembuatan batik tulis. Atau yang sudah pernah mencobanya di karya wisata sekolah maupun sendiri, ini sangat menyenangkan ya dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa lebih dari 2-3 bulan karena dia menulis menggunakan tangan. Jadi prosesnya harus hati-hati dan ya susah. Dan harganya pasti lebih mahal karena susah dibuat. Ya, ini berikutnya ada cap. Cap ini ada sebuah stempel seperti ini stempelnya. Dia terbuat dari tembaga biasanya. Terus biasanya di sini sudah ada ragamnya di dalamnya. Sudah ada bentuk hiasnya. Jadi pas dicap, nah ini udah ada bentukannya. Ya, ketika dicap udah dikasih bentuk. Waktunya cepat ini 2-3 hari. Kalian bisa cek di YouTube ya, di search sendiri teknik-teknik catnya. Teknik cetak ini menggunakan alat cetak atau sablon. Seperti orang membuat 7 sablon. Jadi ya seperti itu. Dan ada juga teknik ikat celup yang tadi Ibu bilang di awal. Untuk ikat celup itu
lagi tren juga sekarang ikat celup ya. Bisa baju atau kain itu diikat pakai kain, kelereng, diikat-ikat lalu dicelup ke warna. Jadi ikatan itu diganti sebagai lilin. Nah, semoga di suatu saat kita bisa mencoba mempraktikkan untuk membuat batik ikat celup ini ya, atau mungkin di karya wisata sekolah bisa mengunjungi tempat yang ada proses membatiknya, sehingga anak-anak bisa lebih merasakan langsung ya prosesnya. Alat dan bahan yang dipergunakan dalam membuat batik. Pertama, butuh canting. Untuk batik itu ya, untuk batik tulis butuh canting, butuh wajan, kompor, gawang atau tiang penyangga, panci besar, setrika, dan saringan. Bahannya kain mori atau sutra, lilin malam, dan satu pewarna. Batik Indonesia. Ini adalah batik dari Aceh, bentuknya pintu Aceh. Batik Jakarta. Ini batik yang terkenal, batik Cirebon, namanya batik Megamendung. Seperti awan ya. Ini dari Cirebon. Lalu batik Riau. Batik Solo, ini juga cukup terkenal. Batik Solo, motif karang subuh. Dan batik Yogyakarta, batik Tegal, batik Pekalongan, batik Bali, ini batik Bali. Ya. Batik-batik ini biasanya yang terbesar itu berada di daerah Jawa Tengah. Ya, batik yang prosesnya cukup terkenal itu berada di Jawa Tengah, daerah Jawa Tengah ya, untuk di Indonesia, dia terkenal di daerah Jawa Tengah. Dan sejak disahkannya sebagai Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober ya, setiap tanggal 2 Oktober kita merayakannya sebagai Hari Batik Nasional untuk pembuktian bahwa batik itu merupakan warisan budaya Indonesia. Itu adalah karya seni turun-temurun dari nenek moyang yang diwariskan kepada bangsa Indonesia dan bukan bangsa lain. Sehingga untuk mengapresiasinya supaya melestarikannya kita perlu menggunakan baju batik. Ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan baju batik sebagai seragam sekolahnya untuk melestarikan batik ini. Ada juga yang menggunakan baju batik di acara-acara resmi, acara-acara resmi dan penting. Biasanya menggunakan baju batik sebagai simbol bahwa kita bangsa Indonesia, kita cinta Indonesia. Jadi kita menggunakan pakaian batik. Ibu harap kalian juga mempunyai pakaian batik sebagai wujud cinta kalian terhadap salah satu warisan budaya Indonesia. Ya, untuk tugas Ibu share di WA ya. Terima kasih sudah menyaksikan.